أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على هيا على الصلاة. حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أما بعد، ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berupaya semaksimal mungkin menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam hidup dan kehidupan di dunia ini mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, sekaligus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya kita kelak di yaumul akhirah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan bagi hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa padanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan. Saat ini kita telah melewati separuh di bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kebanyakan umat manusia, umat baginda Rasulullah SAW melupakannya. Tetapi baginda Rasulullah SAW telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa di bulan Sya'ban ini adalah termasuk bulan yang amat sangat mulia, di mana Rasulullah memerintahkan dan mengajarkan kepada kita untuk berbanyak ibadah, lebih-lebih ibadah puasa di bulan Sya'ban. Tidak ada ibadah puasa yang terbanyak selain puasa Ramadan, selain di bulan Sya'ban. Beliau mencontohkan hampir sebulan penuh Rasulullah SAW melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. 2 hari menjelang bulan Ramadan, beliau baru berhenti beribadah puasa di bulan Sya'ban. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Dan yang kedua, selain kita bersyukur atas waktu, kesempatan dan usia yang Allah berikan kepada kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya menjelang bulan Ramadan ini kita senantiasa menyadari akan dosa dan kesalahan kita, lalu kita jemput kemuliaan bulan Ramadan dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua dosa dan kesalahan kita, lalu kita berharap ketika Ramadan tiba, kita benar-benar sudah siap jiwa raga kita sudah siap untuk menjemput kemuliaan bulan Ramadan. Sebagai bulan yang mulia, maka tentu harus kita persiapkan sedemikian rupa. Ibaratkan sebuah momentum dan event besar yang akan kita jalankan, tentu kita persiapannya benar-benar maksimal. Kalau kita sedang menjalankan akan sebuah event besar, kita punya hajat, baik sah pribadi maupun hajat-hajat besar yang lain, kita tentu persiapan dengan maksimal. Kita rencanakan sedemikian rupa agar hajat yang akan kita jalankan benar-benar terlaksana sebaik-baiknya. Ibaratkan sebuah tamu agung, maka ketika kita akan mendapatkan tamu yang istimewa, tentu kita akan sambut dengan istimewa pula. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita akan dihadiri oleh orang-orang penting, pejabat-pejabat penting, menteri bahkan presiden, tentu kita menyiapkan jauh-jauh hari dengan persiapan yang maksimal agar nanti ketika datang tamu kita benar-benar kita sambut dengan sangat terbaik, dengan sambutan yang istimewa. Begitulah ketika kita bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan, tentu sambutannya harus lebih luar biasa. Kalau kita menyambut event hal-hal yang sifatnya duniawi, kita sambut dengan begitu istimewa. Kalau ada tamu-tamu yang sifatnya tamu duniawi, tamunya manusia biasa, kita sambut dengan istimewa. Bagaimana dengan tamu yang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala spesial, yaitu bulan Ramadan? Tentu harus kita sambut dengan lebih istimewa. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Lalu apa persiapan yang harus kita siapkan ketika tamu Ramadan benar-benar tiba? Jangan sampai kita kedatangan tamu istimewa bulan Ramadan, kita tidak menyambutnya dengan sambutan yang terbaik. Ada orang itu Ramadan dengan tidak Ramadan sama saja, tidak punya persiapan sama sekali. Tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar kita sambut Ramadan
dengan istimewa pula. Orang itu akan mendapatkan derajat yang mulia manakala memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan bulan mulia, orang akan mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan Allah manakala kita memuliakan Ramadan. Rasulullah itu mulia, kita akan mendapatkan kemuliaan manakala kita memuliakan Rasulullah SAW dengan memperbanyak membaca salawat. Karena itulah masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita muliakan Ramadan agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah persiapan imaniyah, persiapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar punya derajat iman yang tertinggi. Karena panggilan orang yang berpuasa itu imannya nakirah, sifatnya umum. Siapapun yang beriman, setinggi dan serendah derajat iman seseorang, semua dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa beriman dipanggil Allah kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Persiapan iman ini amat sangat penting. Setinggi derajat iman kita, maka setinggi pula derajat kualitas puasa yang kita jalankan. Yang pertama, kita imani benar-benar bahwa puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini puasa yang kita jalankan selama sebulan yang akan datang itu merupakan fardhu ain, kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun. Karena sifatnya fardhu ain, maka wajib hukumnya kita menjalankan puasa di bulan Ramadan seperti kewajiban ibadah sholat. Kalau kita sholat wajib, maka puasa juga wajib. Karena itulah kita yakini semua apa yang Allah perintahkan itu, kita yakini semua adalah perintah Allah yang akan membawa manfaat untuk diri kita baik di dunia dan di akhirat. Semua perintah-perintah dan contoh Rasulullah SAW yang Rasulullah contohkan dalam bulan Ramadan adalah sebuah hal yang harus kita perhatikan. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan sungguh-sungguh ketika kita berpuasa semata menjalankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan semata-mata ingin mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, puasanya semata-mata lillahi taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang telah kita lakukan setahun yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman dan mengharap ridha Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang kita jalankan selama sebulan. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah persiapan ilmiah, persiapan bekal ilmu pengetahuan. Karena ketika kita menjalankan semua ibadah yang Allah perintahkan atau yang Allah sunnahkan, harus berbekal ilmu. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa
tidak mendapatkan nilai pahala puasa hanya lapar dan dahaga. Salah satu penyebabnya karena orang beribadah, karena orang berpuasa tidak dibekali dengan ilmu. Maka bekal ilmu agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal persiapan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Apa syaratnya orang berpuasa? Apa rukun-rukunnya orang berpuasa? Apa saja yang membatalkan ibadah puasa? Bahkan apa saja yang membatalkan nilai pahala puasa, yang merusak nilai pahala puasa, kita harus ketahui. Dan apa saja keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan harus kita pahami agar benar-benar puasa kita lebih maksimal dari tahun ke tahun. Contoh sederhana, manakala kita sedang menjalankan makan sahur, sungguh pun sahur itu sunnah, tetapi dalamnya ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah karena dalam sahur kita ada keberkahan. Dan disunahkan mengakhirkan sahur dengan makan minum yang manis, setidaknya kalau ada kurma itu disunahkan. Dan bersegeralah untuk berbuka, karena orang menyegerakan berbuka itu dapat nilai pahala. Itu satu contoh kecil manakala kita membekali puasa kita dengan ilmu. Puasa itu adalah rangkaian ibadah yang kita jalankan dengan mengerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tidak makan, tidak minum, mulai subuh sampai maghrib, disertai dengan niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan nilai dan pahala puasa, membatalkan puasa kita. Itu yang dinamakan puasa, dan salah satu rukun Islam yang keempat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah bekal maliyah, bekal harta yang Allah titipkan pada kita. Karena ketika kita berpuasa, kita butuh makan sahur, kita butuh berbuka, kita butuh bersedekah, kita butuh memberikan takjil dan makan untuk saudara kita yang membutuhkan. Barang siapa yang memberikan makan, berbuka, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala puasanya. Ketika kita persiapkan harta kita selama 11 bulan untuk persiapan bekal ibadah puasa kita di bulan Ramadan, sehingga ketika kita saat berpuasa sudah tidak lagi berpikir persoalan harta, karena sudah kita siapkan 11 bulan sebelum kita menjalani puasa. Jangan dibalik, ada orang itu yang mengambil kesempatan dengan berbisnis, meraup untung sebanyak mungkin. Mumpung bulan Ramadan, saatnya kita berdagang, berbisnis, berniaga. Dan untuk persiapan 11 bulan yang akan datang selepas bulan Ramadan, ini terbalik. Boleh kita berniaga, boleh kita berdagang di bulan Ramadan, asalkan tidak mengurangi nilai dan kualitas ibadah yang kita jalankan. Karena itulah masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedermawannya manusia. Tidak ada manusia sedermawan seperti dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu menghabiskan hartanya di bulan Ramadan untuk berinfak, berbagi, bersedekah. Begitulah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat adalah dengan bekal jasadiah, bekal fisik yang prima, dengan fisik yang sempurna. Bagaimana bekali jiwa kita, fisik kita agar sehat walafiat? Apakah dengan berolahraga? Boleh. Apakah dengan makanan yang bergizi? Silakan. Tetap Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, kalau kita ingin sehat walafiat di bulan Ramadan, Rasulullah mencontohkan dengan membiasakan ibadah puasa
minimal 2 bulan sebelum Ramadan. Di bulan Rajab Rasulullah banyak berpuasa, di bulan Sya'ban juga banyak berpuasa. Begitulah Rasulullah mencontohkan, sehingga ketika datang bulan Ramadan sudah terbiasa berpuasa dan tidak heran lagi dan tidak canggung lagi, tidak merasa berat lagi ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa sunnah sebelum bulan Ramadan. Maka masih ada waktu beberapa hari yang kita lalui, hendaknya kita memperbanyak ibadah. Di antaranya ibadah puasa yang sudah terbiasa puasa sunnah bisa dilanjutkan untuk puasa di bulan Sya'ban, bisa mengambil hari Senin Kamis, dan kita akhirkan puasa Sya'ban kita setidaknya 2 hari menjelang Ramadan. Kita selesai persiapan memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala panjang umur, bisa bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan dengan kondisi fisik yang prima, dengan Allah berikan keberkahan rezeki yang melimpah, dengan iman yang benar-benar kuat, sehingga Ramadan yang kita jalankan yang akan datang merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Jangan-jangan Ramadan kita lalui nanti adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Maka maksimalkan, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berjumpa di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرين أوصيكم ونفسي تقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله جل وعلا والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar.